Shalom saudara sekalian, hari ini Jumat 10 Januari 2025. Perjalanan cerita Haman Mordekai semakin seru saudara ya. Saat kita melihat Haman merendahkan Mordekai, Tuhan meninggikan Mordekai dan merendahkan Haman melalui hal yang sepertinya kebetulan saudara ya. Nah, dalam pasal 5 diceritakan bahwa Haman diundang kembali ke perjamuan Ratu Esther. Orang ini langsung GR saudara ya, gede rasa, bangga sekali, bukan bangga sombong. Ayat 9 mengatakan dalam pasal 5, hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Saudara, jadi kegembiraannya itu kegembiraan palsu, saudara ya. Orang tidak hormat sama dia langsung hilang sukacitanya. Nah, saudara, sesampai Haman di rumah, maka Haman menceritakan kehebatannya karena hanya dia sendiri yang diundang ke perjamuan ratu. Dalam kesombongannya itu, dia masih sempat merencanakan kejahatan yang kejam kepada Mordekai dengan mendirikan tiang untuk menggantung Mordekai pada tiang itu, saudara ya. Saudara tahu berapa tinggi itu? 50 hasta itu 22,5 meter. Saudara bisa bayangkan enggak? Untuk apa menggantung satu orang kok sampai 20 meter lebih? Saudara, betapa tingginya itu saudara ya, menggantung satu orang. Ini menunjukkan apa? Tinggi hatinya, menunjukkan kepada dunia bahwa siapa saja yang tidak sujud kepadanya akan sama nasibnya seperti Mordekai, saudara ya. Namun Haman berpikir tidak ada Tuhan yang melihat jalan kita, saudara ya. Dia adalah Tuhan yang menentukan jalan dirinya sendiri. Aneh bin ajaib, saudara, malam itu raja nggak bisa tidur. Malam itu, saudara, dia nggak bisa tidur, dan malam di mana dia merencanakan menggantung Mordekai, itu raja nggak bisa tidur dan minta buku sejarah dibuka. Saudara, pasal 6 ayat 1-13 dibacakan di depan dia itu buku sejarah. Mulai ayat 2, dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teresh, dua orang sida-sida raja termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apa yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduan dan raja yang bertugas kepada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapa yang ada di pelataran itu? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja. Untuk apa? Memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Saudara, lalu jawab biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka tita raja suruh dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanya raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Saudara, ini orang GR banget, saudara, sombong sekali, menilai dirinya terlalu tinggi, saudara ya. Ayat 7 dikatakan, oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Oh saudara, semua di pikirannya yang bagus-bagus, saudara ya, karena dia berpikir untuk dia. Hendaklah dia ambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan diberi mahkota kerajaan kepadanya. Hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang itu, dan hendaklah dia diarak dengan mengendarai kuda melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depan dia. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Oh saudara, luar biasa. Maka tita raja kepada Haman, segeralah ambil pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan, dan lakukan demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana, sepatah kata pun janganlah kau lalaikan. Saudara, saya nggak bisa membayangkan wajah Haman itu waktu mendengar kalimat itu. Dia harus menghormati Mordekai. Saya nggak bisa membayangkan pucatnya seperti apa. Saudara, kalau dia sakit jantung, dia mungkin mati berdiri pada waktu itu, saudara ya. Ayat 11 dikatakan, lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Terus menerus berseru seperti itu. Saudara, lalu setelah selesai apa yang terjadi? Kemudian kembalilah
Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Mordekai kembali kepada kehidupannya sehari-hari. Tetapi Haman tergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeresh istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata orang arif bijaksana dan Zeresh istrinya kepadanya, "Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan orang Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya." Memang itulah yang terjadi. Bukan manusia yang mematahkan rencana busuk Haman, tetapi Tuhan dengan cara yang sangat unik. Saudara, Esther dan Mordekai mempertontonkan kekuatan rohani yang luar biasa. Kekuatan Allah, yaitu dengan berdoa dan berpuasa selama 3 hari 3 malam melawan kejahatan hati Haman. Saudara, puncaknya akan kita sambung besok, saudara ya. Hari ini saya mau mengajak saudara melihat betapa kita tidak boleh meremehkan kekuatan doa dan puasa saat kita sungguh-sungguh memohon kepada Allah terhadap sesuatu. Saudara, maukah kita belajar disiplin rohani ini memulai tahun 2025? Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.